Shalom, senang sekali kita berjumpa kembali. How are you? Di dalam gelombang kedua PSBB, I'm sure some of you udah accustomed ya. Udah menjadi biasa dengan atmosfer dan budaya hidup serumah dengan keluarga. Masih belum beribadah secara offline, kita belum kumpul di gedung untuk bersama-sama memuji Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Tapi kita masih online. Nah, di sini adalah momen di mana seperti Tuhan katakan di awal pertama kali saya melakukan Bible Study Facebook online, bahwa ini musim di mana Tuhan memperkenalkan the great pause atau jeda yang panjang atau disebut sabat yang dipaksakan. Do you know that we never really honor God? Nah, kalau kita tidak pernah menghormati Tuhan dengan hukum sabat, berarti kita hidup melawan pola prinsip daripada rancangan birunya Tuhan. Nah, untuk itu saya mau perkenalkan kepada kalian bahwa kerajaan surga itu bukan mengenai makanan minuman, bukan mengenai eksternal, tapi mengenai damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi, itu bicara mengenai hati. Where is God, people? Di mana umat Tuhan? Bisa kau jawab pertanyaan ini, where is God? Di mana Allah? Secara fisik, Allah Bapa ada di surga, dia maha hadir juga bukan? Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Efesus 2 katakan itu, memerintah bersama Allah. Tapi di dalam kita ada Roh Kristus. Kalau kita nggak ada Roh Kristus, kita bukan milik Allah. Right? Roma 8 katakan itu ayat 9 dan ayat 11. So be careful. Yesus tidak pernah datang ke bumi bangun gedung ibadah. Right? Yesus nggak pernah bangun kota dipagerin, ada penjaganya, never. Nah, so Yesus bangun apa dan? Dia membawa kerajaan surga. Nah, kemarin di episode sebelumnya saya perkenalkan bahwa kerajaan surga itu ada di dalam kita. Saya belajar ini sudah lama dari King James Version Bible. Dan kita pakai The Passion Translation Bible. Saya baca dari ayat 20 sampai 21. I want you to listen it again. Yesus pernah ditanya oleh seorang pemimpin atau pemimpin dari agama Yahudi, Yudaisme ya. Dikatakan begini, ditanya gini Yesusnya, kapan sih realm daripada kerajaan Allah itu datang tuh kapan? Nah, Yesus meresponnya begini, kerajaan Allah punya atmosfer, punya realm, punya sphere, itu nggak datang pakai tanda-tanda, dengan gigih mentaati perintah Tuhan. No. Ayat 21. The kingdom is not discovered in one place or another. For God's kingdom realm, realm daripada God's kingdom is already expanding. Already expanding within some of you. Sudah ekspansi di dalam beberapa dari kalian. Yesus ngomong gitu kepada orang-orang Farisi ini, orang pemimpin agama Yahudi. Dan dia berkata dengan kata-kata, within you, expanding within you. Coba Anda pikirkan, Yesus itu rajanya kan, betul? Nah, bertobat, tapi kalau engkau bertobat, kerajaan surga dekat sama kamu. Dan kerajaan surga bisa dilihat. Bahkan kepada Nikodemus dia berkata, jangan heran, kamu harus lahir baru. Berarti kerajaan surga itu beroperasi dari dalam keluar. Anda nggak bisa luarnya seperti Tuhan, terus dalamnya kopong, dalamnya nggak berubah. Nah, dengan saya mengajarkan dari buku Emotionally Healthy Spirituality, di situ saya baru belajar bahwa actually buku itu mengenai gunung es. Ada bongkah yang di atas, yang puncaknya the tip of the iceberg di atas permukaan, dan ada yang bagian besar sekali di bawah permukaan. Itu adalah tempat yang sebetulnya Yesus mau berdiam di dalamnya. Tapi semenjak kita lahir baru dan ngaku bertobat, dibaptis selam karena percaya kita mesti lakukan itu. Kita sebelumnya belum pernah izinkan Yesus masuk ke dalam bongkahan bagian bawah dari gunung esnya kita. Nah, bagian yang 10% yang mengenai diri kita, itu bikin orang melihat saya bawa Alkitab, khotbah, berdoa, memuji Tuhan. But that's only the external yang kalian lihat. But what about your internal world? Bagaimana dunia internal kalian? Itu bongkah es di bawah permukaan itu.
that yang Tuhan lebih interested. Makanya dia berkata, bertobat. Bertobat artinya apa? Berubah hati, berubah pikiran, correct? Nah, apa yang ada di hati kita keluar ke mulut. Matius 12, katakan ayat 36 sampai 37. Lukas 6 ayat 45, dari perbendaharaan di hati kita keluar ke mulut. So, dari mana? Di mana kita percaya sama Yesus? Di hati juga. Dengan hati orang percaya. Setelah mendengar Injil, right? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dengan hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Jadi, Anda kalau berdoa lahir baru juga Anda ngundang Yesus masuk ke siapa? Ke hatimu. Jadi hati kita itu adalah takhta di mana Allah tinggal memerintah, mengendalikan, mengatur, memanajemen hidup kita, jiwa kita. Sehingga emosi kita nggak fluktuasi dengan situasi eksternal yang kacau, ikut juga fluktuasi. Nah itu bukan itu yang Tuhan mau. Bahwa semua fluktuasi trauma, depresi, stres, tertekan, cemas, khawatir, semua itu bisa terkendalikan if you allow kerajaan Allah di hatimu mengendalikan jiwamu. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Supaya Anda ngerti, the kingdom of God is not about food, bukan mengenai makanan. It's about Him dwelling inside of you. Kita doa ya. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kekal, thank you so much. Kami berterima kasih bahwa kami mendapat pewahyuan yang lebih dalam lagi. Karena pengalaman berjalan dengan Tuhan. Every single activity with you, bergaul, berjalan dengan Engkau, membuat kami kenal Engkau dan kenal caramu bekerja. Dari hari ke hari, lebih dalam lagi. I thank you Lord Jesus. Karena Kau jaga kehidupan kami di dalam tubuh ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, berkati umat-Mu supaya mereka kuat di dalam mereka. Bersama Tuhan yang mengendalikan hidup mereka. Amin. So kita berjumpa lagi di episode berikutnya dalam Daily Feed. God bless you.